Saya Bahar bin Smith datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Enggak, kalau datang baik-baik, bagus. Kita terima kan? Iya benar. Kita terima dengan baik. Iya. Tapi kalau datang udah kayak preman terus langsung ngomong, Habib Bahar itu dalam provokasi begini, apa begitu saya main-main tangkap. Oh langsung begitu tadi? Iya, ke yang jaga. Ini negara demokrasi. Iya itu. Jadi tupoksi tugas dari TNI itu apa? Yang kami tahu tuh TNI itu adalah menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari serangan pihak luar, bukan bermusuhan dengan rakyat sendiri. Sebelum ada rezim ini, ada yang namanya Saudara Tito Karnavian, baik sama FPI, pernah jadi tamu kehormatan FPI, pernah pidato di depan FPI, pernah muji-muji Habib Rizik. Ya, tapi begitu rezim ini lahir, berubah itu wajahnya Pak Tito Karnavian itu ya. Kemudian jadi benci FPI dan seterusnya. Ada dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoax. Di cybercrime saya selalu hadir karena saya sebagai warga negara yang baik harus. Bukan, nah kalau untuk mengamankan rakyat antar rakyat itu tugasnya polisi. Menjatuhkan marwah TNI. Justru dengan mereka datang ke sini seperti itu, seakan-akan mengintimidasi, justru itu yang bikin jatuh marwah TNI. Nah, ya mudah-mudahan TNI sama rakyat masih tetap ya, jangan terprovokasi juga. Jangan terprovokasi, kita masih mengharapkan. Tapi kita siap-siap. Anda ngomong ke dia, saya cinta TNI. Baik, kalau saya nggak cinta TNI, ngapain saya bahas prajurit yang gugur? Anda berkata marwah TNI, saya hinakan. Terus bagaimana dengan marwah kehormatan para TNI yang gugur di Papua? Miris ya. Ternyata garda terakhir yang diharapkan oleh rakyat yaitu TNI ternyata juga sudah seperti itu, walaupun mungkin nggak semua ya. Saya dengan prajurit-prajurit, dengan bapak-bapak TNI itu baiknya minta ampun ya, setengah mati baiknya mereka itu, tapi ya nggak tahu lah dengan kejadian ini ya. Tiba di markas Polda Jawa Barat, Habib Bahar dengan lantang ucapkan kalimat ini 3 kali. Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Dia tiba di markas Polda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Penceramah kelahiran 23 Juli 1985 itu datang tidak seorang diri. Ada 3 mobil yang mengantar Habib Bahar dan sejumlah orang, termasuk di dalamnya kuasa hukum dan sang istri Fadlun Faizal. Bahar yang mengenakan kacamata hitam dengan lantang menyuarakan takbir setelah turun dari kendaraan yang ditumpangnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Bahar. Tak lama setibanya di Mapolda Jawa Barat, Habib Bahar langsung disambut tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk diarahkan ke ruangan khusus guna dilakukan tes antigen lebih dahulu. Bahar yang didampingi kuasa hukumnya datang mengenakan baju koko dan sarung berwarna putih. Habib Bahar memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian yang tengah dihadapinya. Kain sorban diletakkan di pundak sebelah kanan dengan kopiah putih di atas kepalanya. Bahar menjelaskan kedatangannya ke Polda Jawa Barat atas memenuhi panggilan terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Dia memastikan tidak akan pernah mangkir dari pemanggilan kepolisian setiap kasus yang dihadapi selama ini. Bahar menegaskan, sebagai warga negara Indonesia dirinya bersikap kooperatif atas pemanggilan ini. Penceramah Habib Bahar bin Smith pada hari ini, Senin 3 Januari 2022, dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian melalui ceramahnya di Cimahi, Jawa Barat. Habib Bahar bin Smith hadir di Polda Jawa Barat pada pukul 12.13 waktu Indonesia Barat bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Habib Bahar bin Smith ini menjadi bantahan yang menganggap dirinya akan mangkir dari panggilan polisi. Dari zaman dulu sampai sekarang, jadi kalau ada yang bilang Bahar mangkir itu hoak, kata Habib Bahar. Dari sejak di Bareskrim Kejahatan Siber, saya selalu hadir karena saya warga negara yang baik, harus kooperatif, sambung Habib Bahar. Habib Bahar juga mengatakan sudah menerima surat panggilan yang telah dilayangkan Polda Jawa Barat pada Kamis 30 Desember 2021 yang lalu. Pihak kepolisian langsung mendatangi kediaman Habib Bahar untuk memberikan surat perintah dimulainya penyidikan tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci kasus ujaran kebencian yang melibatkan penceramah berambut pirang panjang itu.
Polisi hanya mengungkapkan kasus dugaan ujaran kebencian itu berkaitan dengan ceramahnya di Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya pemeriksaan terhadap Habib Bahar dijadwalkan dilakukan pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Senin 3 Januari 2022. Dalam penyidikan itu, pihak kepolisian menerapkan pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bahar bin Smith mendatangi Polda Jawa Barat terkait kasus ujaran kebencian. Habib Bahar mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Barat soal ujaran kebencian pada hari ini. Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan Habib Bahar soal ujaran kebencian terkait kasus yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Habib Bahar mengungkapkan pihaknya mendatangi Polda Jawa Barat terkait kasus ujaran kebencian sebagai bentuk kewajiban. Menurut Habib Bahar, pihaknya datang atas panggilan Polda Jawa Barat terkait kasus ujaran kebencian. Sementara itu, pemeriksaan Habib Bahar soal ujaran kebencian dijadwalkan mulai pukul 9 pagi tadi. Pemeriksaan Habib Bahar terkait kasus ujaran kebencian tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Berdasarkan surat pemanggilan itu pukul 9 pagi, ucap Ibrahim. Namun, Habib Bahar bersama tim kuasa hukum diketahui datang pada sekitar pukul 12.13 waktu Indonesia Barat ke Polda Jawa Barat. Habib Bahar akan melakukan pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Namun Habib Bahar akan masuk ke kantor pelayanan khusus perempuan dan anak Polda Jawa Barat terlebih dahulu untuk menjalani tes antigen. Habib Bahar kemudian diketahui masuk ke dalam gedung di Treskrimum sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Ketika masuk ke gedung di Treskrimum, Habib Bahar diketahui juga dilakukan beberapa pemeriksaan oleh personel Propam. Tak habis-habis, giliran santri Habib Bahar lapor ke polisi soal ini. Salah satu santri Habib Bahar bin Smith telah melaporkan kasus teror kepala anjing ke polisi. Laporan tersebut dilayangkan M. Jalaluddin pada Jumat. Kuasa hukum Habib Bahar Iwan Tuan Kota mengatakan, laporan tersebut dilayangkan ke Polsek Kemang Bogor dan teregistrasi dengan nomor LPB 22712/2021 Sektor Kemang. Kata dia, menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dia berharap pelaku teror segera tertangkap. Sebelumnya, teror 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Jumat dini hari. Pelaku diduga berjumlah 4 orang. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar menyebut pelaku teror menggunakan 2 sepeda motor. Tak hanya kepala anjing, kata Aziz, mereka juga melempar sebuah kardus yang di dalamnya berisi 3 balok kayu. Dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal. Sekitar 4 orang gunakan motor NMAX dan Aerox, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menerangkan jika 4 pelaku pengirim teror tersebut segera melarikan diri usai melempar benda itu. Aziz mengatakan tidak ada rekaman closed circuit television di sekitar lokasi Ponpes Tajul Alawiyin. Kendati demikian, banyak saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Habib Bahar bin Smith memenuhi janjinya untuk datang dan menginap di Bandung yang sebagaimana dia sampaikan kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang katanya dia sudah berkomitmen untuk datang sebagai warga negara memenuhi panggilan. Dalam channel YouTube pribadinya yang diunggah 2 Januari 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refli Harun merasa menyedihkan juga mengenai kata-kata yang disampaikan Habib Bahar, kalau saya dipenjara mati atau dibunuh, ya demi membela agamamu maka ridho aku ya Allah. Dalam laporan, Bahar bin Smith dikenakan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu secara jelas mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Refli Harun, persoalannya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dalam ketentuan pasal ini yang pasti tidak bisa dikenakan kepada Habib Bahar. Kata Refli Harun, pertama dengan sengaja dan tanpa hak, ingat,
tanpa hak ketika Habib Bahar membahas soal keutuhan, ya bahwa Tuhan itu orang Arab dan lain sebagainya, maka dia tentu punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan nasihatnya kepada pejabat publik karena dia adalah